Oke, baik. Selamat pagi, Yakob. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Kami siap untuk belajar firman Tuhan untuk kami, dan juga kami dapat mengerti. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi Yakob punya Alkitab, ada kan? Oke, ada ya. Jadi dalam 28 doktrin ini, doktrin yang pertama itu tentang Alkitab atau kitab suci. Nah, apa yang menjadi dasar utama iman atau ajaran kita juga itu adalah Alkitab. Apalagi dasarnya 28 doktrin adalah Alkitab. Mungkin aku boleh bantu dibaca di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Let. Ayat 16. Coba. 3 ayat 16. Iya, 16. Ini ya. Iya, betul. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, betul. Jadi memang Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah melalui nabi-nabi dan juga akan rasul-rasulnya. Nah, kenapa Alkitab dianggap sebagai firman Allah? Karena penulis yang diilhami Roh Kudus yang tadi dibaca, dan ini juga bisa dibaca di 2 Petrus 1 ayat 21. Mungkin bantu baca ini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya, jadi semua hal ini didorong oleh Roh Kudus, bukan cuma sekedar bicara belaka, tapi semua tulisan yang ada di Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus dan atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Nah, di Alkitab itu terbagi juga dari dua bagian, masih ada Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Itu Perjanjian Lama ada 39 kitab yang isinya ada hukum, sejarah, puisi, dan nubuat sebelum kedatangan Yesus. Nah, Perjanjian Baru itu ada 27 kitab yang isinya adalah kehidupan Yesus, ajaran para rasul, dan nubuat akhir zaman. Nah, mungkin ini baca aja di ayat Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, Ya. mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Ya, jadi sudah dijelaskan bagaimana Perjanjian Baru melengkapi Perjanjian Lama tentang juga salah satunya adalah nubuat kedatangan Yesus Kristus. Nah, apakah Alkitab dapat diandalkan tanpa kesalahan? Jelas, karena Alkitab ini dilindungi oleh Tuhan dan konsistensinya terhadap sepanjang sejarah. Mazmur 119-160 katakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu adil untuk selama-lamanya. Nah, Alkitab juga memiliki lebih dari 5.800 manuskrip yang ini dibandingkan jauh lebih tulisan Plato atau Aristoteles. Maka bisa kita bilang ini salah satu pendukung untuk mendukung pembuktian bahwa Alkitab adalah asli.
Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah wahyu dari Tuhan? Jelas bahwa Alkitab terbukti melalui waktu Tuhan adalah wahyu Tuhan adalah pertama tadi nubuat yang digenapi tentang Yesus Kristus di Yesaya 53. Jadi sudah dikatakan Nabi Yesaya beribu-ribu tahun yang lalu, maka tergenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru. Dan juga kesatuan pesan ada lebih dari 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun, dan juga kesesuaian dengan sejarah dan ilmu pengetahuan. Mungkin Yakub bantu baca di Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberikan halal yang akan datang. Ya, jadi tentang nubuat-nubuat itu yang akan datang. Nah, dalam ajaran Advent juga kita ada namanya dengan sekolah skriptura, yang artinya adalah bahwa Alkitab ini adalah hal yang paling tinggi dari segala sesuatu, maupun dalam pemimpin gereja atau tradisi manusia. Mungkin bisa dibaca ayat Yesaya 8:20. Carilah pengajaran dan Kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka tidak ada fajar bagi mereka. Ya, jadi semua hal-hal yang Alkitab katakan itu tidak bisa dibantah. Bahkan ketika orang bilang kalau Alkitab bukan takhta tertinggi, maka dibilang tidak ada fajar bagi mereka atau tidak ada terang bagi mereka. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Martin Luther, sejarawan tahun 1517. Nah, bagaimana cara kita membaca Alkitab dengan benar? Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama apa ini? Berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa terlebih dahulu, Membaca dalam konteksnya, dan membandingkan dengan ayat lain. Ya, jadi semua ada tata caranya supaya kita tidak salah untuk membaca Alkitab. Ini Yohanes 5 ayat 39. Silakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Iya, ini juga sejarawan ada John Wycliffe abad ke-14. Ini membantu menerjemahkan Alkitab sehingga kita bisa baca sekarang, walaupun dia terjemahkan bukan ke bahasa Indonesia tapi ke bahasa Inggris, dan itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk baca Alkitab. Nah, bagaimana Alkitab menjadi satu-satunya dasar iman bagi orang Kristen? Lihat di sini bahwa firman Allah adalah ilham yang diilhamkan kepada manusia dan menjadi otoritas tertinggi. Nah, tradisi gereja atau pengalaman pribadi tidak bisa menggantikan Alkitab, karena Alkitab adalah standar kebenaran dan standar tertinggi dari segala sesuatu. Dan Alkitab adalah wahyu Allah yang sempurna bagi manusia. Nah, apa yang terjadi jika seseorang mengandalkan sumber lain selain Alkitab dalam iman? Nah, maka mengandalkan sumber lain selain Alkitab dapat membawa penyimpangan dari kebenaran, karena hanya firman Tuhan yang tidak berubah. Ini mungkin dibaca, ya, Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, jadi tentang ini adalah bagaimana ketika kita pergi ke gereja ataupun kita belajar firman Tuhan atau beribadah, tapi yang kita ajarkan bahkan ajaran manusia, bukan tentang ajaran Tuhan. Nah, ini Wahyu 22 ayat 18-19. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan nubuat kitab ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Ya, jadi kalau orang mau tambah-tambahin apa yang sudah ada dalam firman Tuhan, maka akan terjadi malapetaka bagi mereka, karena Alkitab sudah jelas dan sudah pas, jadi nggak perlu lagi ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Allah? Kita bisa lihat bahwa tentang nubuatan yang digenapi dan kesatuan pesan, konsistensinya, dan juga pengaruh untuk mengubah hidup. Nah,
bagaimana cara Alkitab menuntun seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat, mungkin bantu baca di Mazmur 119 ayat 105, ini ayat yang kita sering dengar ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, jadi Alkitab ini juga membantu kita ketika kita merasa kesusahan dan juga merasa beban hidup yang berat. Terkadang ayat-ayat Alkitab bisa mendukung kita untuk menjadi keluar dari fase-fase yang berat itu. Nah, apa akibatnya jika seseorang menolak Alkitab sebagai otoritas tertinggi? Nah, jelas tadi kalau mereka menolak Alkitab sebagai otoritas tertinggi, maka mereka sama dengan membuka diri mereka terhadap kesesatan dan kehalangan arah rohani. Nah, ini mungkin dibantu baca di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 12. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, maka Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Iya, jadi dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana kalau tanpa firman Tuhan atau Alkitab, maka manusia akan tersesat dalam ajaran palsu dan juga cara pandang dunia yang menyesatkan. Karena banyak ajaran palsu muncul karena manusia lebih mengandalkan akal dan tradisi daripada firman Tuhan itu sendiri. Apakah semua orang bisa memahami Alkitab dengan benar? Jelas, karena kita tadi sudah lihat bagaimana cara-cara tahap-tahap untuk belajar Alkitab. Tadi ada berdoa ya, dan itu kita meminta untuk bantuan Roh Kudus dalam menuntun kita dan sikap hati yang mau diajar. Ini bantu baca mungkin ayat-ayat. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan. Doa dan kebergantungan pada Roh Kudus sangat penting untuk memahami firman Tuhan, karena Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita harus membandingkan ayat dengan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang benar, bukan tradisi atau pemimpin rohani? Jelas karena firman Tuhan lebih tinggi dari ajaran manusia. Tadi kita sudah baca, kita sudah lihat, dan juga bagaimana gereja dan pemimpin rohani justru harus tunduk pada Alkitab, karena Alkitab adalah dasar dari segala sesuatu. Dan sejarah menunjukkan bahwa tradisi gereja bisa berubah, tetapi Alkitab tetap konsisten atau tetap sama. Nah, kesimpulannya adalah Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, karena semua ajaran dan kepercayaan harus bersumber dari Alkitab, bukan dari tradisi manusia. Dan Alkitab otoritas tertinggi. Alkitab bersifat kekal dan tidak berubah dan menuntun kepada keselamatan. Dan menolak Alkitab berarti menerima diri kita terhadap kesesatan dan juga jalan yang salah. Nah, tadi Yakob kita sudah belajar tentang doktrin yang pertama. Tadi kira-kira kita belajar apa tadi barusan ini? Belajar Alkitab. Ya, jadi bagaimana cara kita belajar Alkitab yang benar? Pertama harus ngapain? Pertama harus berdoa. Ya, dulu. Terus kita harus bacanya dengan membaca dengan konteksnya. Oke, betul. Dan juga membandingkan dengan ayat lain. Iya, jadi ketika kita kebingungan dengan ayat ini, mungkin kita bisa dapat jawaban di ayat yang lain. Dan apa aja yang menjadi hal yang kita perlu andalkan dalam Alkitab untuk menuntun kita dalam kehidupan? Prinsip moral, hikmat, ya, dan penghiburan. Ya, betul. Tadi ayatnya di mana tadi? Ada salah satunya di Mazmur. Di Mazmur 119 ayat yang ke 105. Oke. Ya, kira-kira apa yang terjadi kalau orang menolak Alkitab sebagai otoritas tertinggi? Berarti mereka membuka diri terhadap kesesatan
dan kehilangan arah rohani. Iya, betul sekali. Jadi ketika memang orang-orang menolak bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, maka mereka sama dengan membuka diri mereka terhadap kesesatan dan kehilangan arah rohani. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Yakob terhadap pelajaran kita pagi ini? Apa yang Yakob bisa ambil kesimpulannya? Kesimpulannya ya Harus belajar firman Tuhan ya. ya harus Jadi, benar-benar belajar firman Tuhan. Dan juga harus bergantung pada Roh Kudus Dan bergantung pada Roh Kudus untuk kita bisa membaca Alkitab dengan benar ya. Mungkin Yakob bantu baca lagi di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ini. Orang-orang di Berea Orang-orang di Berea lebih baik hatinya, karena mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, jadi ketika kita mau melihat apakah memang diri kita ini sudah berada di jalan yang benar atau tidak, maka seperti orang Berea kita harus terus menyelidiki ataupun mengetahui isi dari amanat Alkitab itu sendiri. Nah, berarti tadi kita sudah belajar bagaimana keaslian dan juga bagaimana pembagian Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hingga pada kesimpulannya kita mendapatkan hasil bagaimana Alkitab adalah sifatnya kekal dan tidak sementara, dan juga kalau kita menolak Alkitab ya sama dengan kita menerima kesesatan, membuka diri kita terhadap penyimpangan dan segala macam. Nah, mungkin bantu baca di Tesalonika 2 ayat 10 dan 12. Karena mereka tidak menerima Ya. dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, maka Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ya, jadi mereka bukannya mau menerima diri, membuka diri dan mengasihi kebenaran, justru mereka melewatkan akan proses keselamatan mereka. Ya, makanya setelah kita menolak keselamatan, yang akan datang adalah maut dan juga kesesatan. Maka bagi ini firman Tuhan atau doktrin kita yang pertama tentang kitab suci menjelaskan bagaimana pentingnya kita untuk membaca Alkitab, dan juga bagaimana kita harus berdoa sebelum kita baca Alkitab dan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita ya. Mungkin dua tutup, Yakob boleh berdoa, nanti abang sambung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, kami dengar, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Yakob ya. Sama-sama. Tuhan memberkati. Dah, kelar. Kalian udah dapat ini